Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah dengan NIM 60500119033. Saya di sini dari jurusan kimia ingin menjelaskan tentang materi tentang pemilihan kata atau diksi. Bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal, antara lain kata, frase, klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan tataran tertinggi. Ketika menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenangnya. Akan tetapi, kata tersebut harus digunakan dengan menggunakan atau mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Menulis merupakan kegiatan yang mampu menghasilkan ide-ide dalam bentuk tulisan secara terus-menerus dan teratur atau produktif, serta mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, perasaan, ataupun ekspresif. Oleh karena itu, keterampilan menulis atau mengarang membutuhkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Salah satu unsur penting dalam mengarang adalah penguasaan kosakata. Kosakata merupakan bagian dari diksi. Ketepatan diksi sendiri dalam suatu karangan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena ketidaktepatan penggunaan diksi pasti akan menimbulkan ketidakjelasan makna. Diksi di sini diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan suatu cerita mereka. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, tetapi istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan ataupun menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan, dan sebagainya. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan, dan sebagainya, agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata. Maka diksi yang baik harus memenuhi syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seseorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menentukan bentuk atau menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Saya akan membacakan contoh paragraf yang pertama. Contoh yang pertama yaitu, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Itu adalah paragraf pertama. Selanjutnya saya akan membacakan contoh paragraf kedua atau paragraf lain yang berbeda dari paragraf pertama, yaitu, liburan kali ini aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Kedua paragraf tersebut punya makna yang sama, tapi dalam pemilihan diksi atau pemilihan katanya pada contoh paragraf kedua menjadi lebih enak dibaca atau lebih mudah dipahami karena tidak membosankan bagi para pembacanya. Menurut Endre,
Diksi atau pilihan kata merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Selain syarat, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari diksi atau pilihan kata. Setelah mengetahui syarat diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi tersebut. Berikut saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa ciri dari diksi atau pilihan kata. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan yang dipunyai masyarakat, bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Syarat diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Mohon maaf, maksud saya persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang diungkapkan oleh pengarang. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca dalam apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kaidah kelompok kata atau frase. Yang kedua, kaidah makna kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu apa itu tepat, seksama, lazim, dan benar. Yang pertama, dalam artian tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua, seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa. Biasanya kita mengatakan kata jaksa agung, tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Selanjutnya dalam artian lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian, kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama, jenis makna. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama makna denotasi dan yang kedua makna konotasi. Berikut saya akan menjelaskan makna denotasi itu apa. Makna denotasi sendiri adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya, kepala adalah organ tubuh yang letaknya paling atas,
Besi adalah logam yang sangat keras. Makna konotasi. Makna konotasi sendiri adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota adalah pusat pemerintahan, ibu jari adalah jari yang paling besar atau jempol, jamban adalah kamar kecil. Itu adalah contoh dari makna konotasi. Di sini kita sudah melihat jelas perbedaan dari makna denotasi dan makna konotasi. Selanjutnya selain jenis makna, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu perubahan makna. Perubahan makna berdasarkan cakupan maknanya. Perubahan makna dibedakan atas meluas cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misalnya, berlayar. Kata berlayar dahulu mengarungi laut dengan memakai kapal layar, namun sekarang mengarungi lautan dengan alat apa saja. Kemudian kata putra-putri, dulu dipakai untuk sebutan anak-anak raja, namun sekarang sebutan itu untuk semua anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menyempit cakupan makna. Menyempit atau cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna yang dahulu. Kata yang dahulu yaitu sarjana, dulu sebutan untuk semua orang cendekiawan, namun sekarang gelar itu untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Kemudian kata madrasah, dulu kata madrasah itu artinya sekolah, namun sekarang penggunaannya sekolah yang mempelajari tentang ilmu agama Islam. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas yang pertama, ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contohnya, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Selanjutnya, kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. Kemudian pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama asosiasi dan yang kedua adalah sinestesia. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya, Tasya menyikat giginya sambil bersih. Yang kedua, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Kemudian yang kedua, sinestesia. Saya akan menjelaskan tentang sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya, sayur itu rasanya pedas sekali. Contoh yang kedua, kata-katanya sangat pedas didengar. Kemudian ada relasi makna. Selanjutnya ada homonim. Homonim, saya akan menjelaskan tentang homonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan kalimat atau persamaan tulisan dan pengucapan. Yang pertama bisa berarti dapat, sanggup. Yang kedua racun. Buku berarti kitab. Yang kedua antara ruas dengan ruas. Itu adalah contoh homonim. Kemudian selanjutnya adalah homograf. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya teras atau inti dengan teras atau halaman rumah. Selanjutnya sedan atau isak dengan sedan atau sejenis mobil. Kemudian tahu atau paham dengan tahu atau sejenis makanan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang homofon. Homofon di sini adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contohnya bank dengan bank.
bank dengan bank. Kemudian massa dengan massa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya, tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya, pintar dengan pandai, bunga dengan kembang, cantik dengan indah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim kata supaya ada variasinya dan ada pergantian yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup atau lebih menarik. Sinonim dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu pengaruh bahasa daerah. Contohnya, kata harimau diberi sinonim dengan macan. Kemudian kata auditorium bersinonim dengan kata pendopo, kata rindu bersinonim dengan kata kangen. Selanjutnya perbedaan dialek dilihat dari perbedaan dialek regional. Contohnya handuk bersinonim dengan tuala, selop bersinonim dengan seliper. Kemudian pengaruh bahasa asing, contohnya kolosal bersinonim besar, aula bersinonim ruangan, realita bersinonim kenyataan. Selanjutnya perbedaan dialek sosial, contohnya suami bersinonim laki, istri bersinonim bini, mati bersinonim wafat. Kemudian perbedaan ragam bahasa, contohnya membuat bersinonim mengubah, asisten bersinonim pembantu, tengah bersinonim madya. Kemudian perbedaan dialek temporal, contohnya membuat bersinonim mengubah, asisten bersinonim pembantu, tengah bersinonim madya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antonim. Antonim di sini adalah kata-kata yang berlawanan artinya atau maknanya. Contohnya tua dengan muda, besar dengan kecil, luas dengan sempit, tinggi dengan pendek atau tinggi dengan rendah, masih banyak lagi. Selain syarat, ciri-ciri, saya juga akan menjelaskan tentang fungsi dari diksi atau pilihan kata itu. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham atau memahami mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal ataupun tertulis atau terucap. Dan yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas, sedangkan kata-kata khusus adalah memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetap sama dengan makna kata umum. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya sedang sakit di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki makna umum yaitu melihat dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut, sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai dengan menengok pada kalimat kedua. Mari kita ambil contoh lain agar lebih jelas. Pak Ujang membawa karung beras yang sangat berat. Pak Ujang, kalimat kedua, Pak Ujang memikul karung beras yang sangat berat. Kalimat ketiga, Pak Ujang menjinjing karung beras yang sangat berat. Jadi itu tadi kata khusus dari kata umum membawa yang sesuai dengan konteks di atas adalah memikul atau konteks tersebut, sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Demikianlah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.